Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, sehat semuanya? Alhamdulillah sehatnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita supaya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum ajal itu datang, sebetulnya segala sesuatu peluang itu bisa saja terjadi, apapun itu. Yang dulu ahli sholat, ahli taat, ahli ibadah bisa jadi wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Atau yang orang itu ahli maksiat, bisa jadi kematiannya dia sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perlunya kita menjaga keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Kita baca qasidah dulu ya. Halaman 28. Judulnya Ya Rasulullah Ahlal Wafa. Ya Rasulullah Ahlal Wafa. Halaman berapa, Bu? 13. Kalau yang tebal halaman 28. Yang halaman 13 itu yang dulu mungkin ya. Yang baru 28 halaman, Bu. Ya Rasulullah Ahlal Wafa judulnya. Ya Rasulullah ya ahlal wafa, ya azimal khulki ya bahra safa, anta ba'dallahi ni'mal murtaja, walaja ya mujtaba ya mustafa, ya Rasulullah ya ahlal wafa, ya azimal khulki ya bahra safa, anta ba'dallahi ni'mal murtaja, walaja ya mujtaba ya mustafa, ya khitamar rusli ya khairal wara, ya sari'al khawthi adrik man hafa, abdakal jani alladhi zallatuhu awqa'athu fi sudurin wa jafa, warmadhu fi biharin min asam, mawjuha min kulli wajhin qatafa, ya Rasulullah ahlal wafa, ya azimal khulki ya bahra safa, anta ba'dallahi ni'mal murtaja, walaja ya mujtaba ya mustafa, fa'atakum hariban min dhanbihi wa minad dahri alladhi qad ajhafa,
وزمان أكسا أوثانه صر فيه الوجه في هادي القفا ومن الكرب الذي أودى به ومن الغم الذي قد ألهفا يا رسول الله يا عظيم الخلق يا بهر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى ولجا يا مجتبى يا مصطفى وفتون وشجون ما لها كشف إلا تناكم وكفى فأغثني بغياس عاجل وافتقدني يا شريف الشرفاء وانتقدني ونادركني وكن لمعينا يا إمام الهنفاء يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بار الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى واحميني من كل ما أهذره في معاش ومعاد أزفا وسل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا أنت باب الله نال المرتجى والأمان من عليه وقفا يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بار الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى أنت حبل الله من أمسكه فذبالخير وبالعهد وفا يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشفا يا رسول الله يا بهر الندى كل جود منكم قد عرفا يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بهر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى. Baik bunda-bunda, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang didekatkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu pasti orang yang paling beruntung, paling selamat. Di hari kiamat semua orang berlomba-lomba ingin ada di sampingnya Nabi Muhammad. Siapa yang paling dekat sama Nabi Muhammad pasti posisinya paling aman.
dan orang yang paling jauh dari Nabi Muhammad posisinya tidak aman. Maka mintalah kepada Allah, lakukan satu amalan yang membuat kita dekat nanti di hari kiamat dengan Rasulullah. Caranya bagaimana? Rasul sudah memberi tahu caranya. Nabi bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Sehari berapa kali kita sholawat? Dihitung sendiri, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 25.000, ada yang 100, ada yang 500. Ada yang sehari pun 5 kali nggak sanggup, kecuali hanya pas sholat aja dia baca sholawat. Itu yang parah. Baca sholawat hanya pas sholat saja. Kalau bisa jamaah sahabat Quran itu sehari minimal 300 kali sehari itu minimal. Karena Rasul ngendika, aksiruhum alayya sholatan, perbanyaklah sholawat kalian untukku. Faaksiru alayya sholatan, memperbanyak sholawat itu berapa? Para ulama menyebut minimal disebut banyak itu sehari 300 kali. Jadi minimal itu sahabat Quran itu sehari sholawat 300 kali. Mudah-mudahan dimampukan kita semua, amin. Ada jamaah itu yang seperti itu, yang dia itu sejak pertama kali kenal tak kasih amalan, setiap ba'da subuh baca sholawat 1000 kali diamalkan. Sudah berapa tahun diamalkan. Dan dia bilang, Masya Allah, sejak mengamalkan sholawat 1000 kali setiap ba'da subuh sampai hari ini, beliau mengalami kehidupan yang sangat luar biasa, yang sangat indah dan belum pernah dialami sebelumnya. Jadi keadaan-keadaannya itu sangat indah. Hatinya itu sangat tentrem, tenang, adem, ayem, menjalankan agama itu dengan keindahan, tidak seperti sebelumnya. Bahkan ya begitulah, ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu orang itu berkata, sahabatmu itu sudah sampai kepadaku, cintanya sudah aku terima, kata Rasulullah. Sahabatmu itu sudah aku terima cintanya, dia sudah sampai kepadaku sejak dia mencium terompahku. Begitu dibuka oleh seseorang ini, ternyata dia itu yang 1000 kali baca sholawat setiap ba'da subuh. Ketika dilihat dia sedang mencium terompahnya Rasulullah ketika di Temboro kemarin, ya, kan dia ikut juga, beliau ikut ketika beliau mencium. Kata Rasulullah, saat itu cintanya aku terima, saat itu dia telah sampai kepadaku, kata Rasul. Maka begitu bangun tidur, besoknya diceritakanlah mimpinya ini kepada yang bersangkutan, betapa bahagianya dia, cintanya diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah sampai kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah mengatakan, saya untuk ketemu saya nanti dulu, kata Rasulullah. Nanti dulu, ketemu sayanya nanti dulu. Masih ada satu hijab karena dia masih di balik tabir. Tapi Rasulullah sudah menerima dia, sudah sampai. Hanya Rasulullah belum diizinkan Allah untuk menemuinya. Dan ketika saya tanya kepada beliau, apakah beliau pernah bermimpi ketemu Rasulullah? Kata dia belum ketemu, Ustaz. Ya sabar, tapi cintamu sudah sampai kepada Rasulullah. Cintamu sudah sampai, engkau sudah diterima oleh Rasulullah. Hanya mungkin ada riyadhah perlu lagi tambah sedikit supaya Rasul membukakan tabirnya agar engkau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk ketemu Rasul ya perbanyak sholawat, banyakin sholawat, bersihin hati. Jangan ada ngerasa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Bahkan sama anjing tuh kita belum tentu lebih baik daripada anjing. Kita itu banyak dosanya. Anjing punya dosa enggak? Anjing itu nanti masuk neraka atau masuk surga? Semua hewan itu akan musnah di hari kiamat tuh musnah. Tidak ada hewan itu nanti dihisap, itu ya. Hisapnya cuman karena yang nanduk nanti akan ditanduk itu saja. Tapi hewan itu setelah itu dihilangkan oleh Allah, tidak dimasukkan dalam surga atau neraka. Hewan itu paling aman. Jadi setelah itu sudah selesai. Lain sama kita ya. Kalau kita itu banyak hisapnya nanti di hari kiamat, banyak hisapnya. Jadi kita itu sama ayam, sama
anjing saja belum tentu kita lebih mulia, karena mereka itu nggak pernah berbuat dosa, itu nggak pernah. Cecak aja buka aurat kemana-mana nggak dosa. Cecak itu nggak pakai jilbab loh. Tidak mau menutup aurat. Kucing, kambing nggak menutup aurat, aman mereka, nggak ada dosa buat mereka. Ya. Jadi kita itu tidak boleh merasa lebih baik dari sesiapapun, baik manusia maupun hewan itu sendiri. Ya kita itu, aduh, masya Allah. Ya kalau hatinya dilatih untuk bersih, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, maka insya Allah cepat sampainya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan ngajinya dulu sampai surat Maryam ayat berapa pun? 65. Surat ke-19, surat Maryam ayat 65. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca, nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl. Anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Anna khalaqnahu min qablu wa lam aku syai'a. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم
ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى
والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير مردا خير عند ربك ثوابا وخير مردا Sadaqallahul azim. Surat Maryam ini di salah satu ayatnya itu Rasul itu pernah nangis. Bahkan ada yang disebutkan Rasul itu rambutnya itu kan ada ubannya sekitar 12 atau 11 ubannya Rasulullah. Tidak banyak ubannya Rasulullah. Itu kata Rasul, salah satu yang membuat rambutnya beruban itu surat Maryam ini. Dan surat Maryam ini ketika turun itu membuat Rasulullah itu nangis. Dikatakan Rasul itu satu ketika di masjid itu nangis. Rasulullah itu nangisnya itu betul-betul nangis sesenggukan, nangis senangis-nangisnya Rasulullah. Itu sahabat Nabi nggak ada yang bisa diamkan. Abu Bakar berusaha menenangkan, nggak bisa tenang. Umar berusaha menenangkan, nggak bisa tenang Rasulullah. Semua sahabat berusaha mencoba menenangkan Rasulullah, tapi Rasul tetap menangis sesenggukan di masjid. Duduk dingklu nangis terus Nabi itu, sampai kasihan sahabat Nabi, ada apa Rasul ini kok nangis sampai sebegitunya nangis. Sampai kemudian sahabat Utsman ini diminta untuk menjemput Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, pemimpinnya wanita-wanita ahli surga. Di surga itu pemimpinnya nanti kaum wanita adalah Sayyidah Fatimah. Nah, Fatimah yang sangat dimuliakan, yang sangat terhormat ini dipanggil karena kata para sahabat apa? Ini nggak ada yang bisa mendiamkan Rasulullah kecuali adalah putri sendiri, putri kesayangannya sendiri, yaitu Sayyidah Fatimah. Dipanggillah Fatimah, diketuk pintunya oleh Sayyidina Utsman. Setelah dibuka, ada apa kata Fatimah? Utsman ini masih menantunya Rasulullah, sahabat juga menantu karena beliau menikahi putrinya Rasulullah, Ruqayyah dan Zainab ya. Ummu Kulsum, dua orang putri Nabi itu nikah dengan Utsman. Jadi salah satu meninggal lalu dinikahkan lagi oleh putri Nabi yang lain. Makanya beliau mendapat gelar Zunnurain wal Hijratain. Jadi Utsman itu mendapat gelar Zunnurain wal Hijratain. Zunnurain yang memiliki dua cahaya, yaitu kedua istrinya Rasulullah, kedua putrinya Rasulullah yang jadi istrinya, dan disebut wal Hijratain karena Sayyidina Utsman ini pernah hijrah dua kali. Yang pertama hijrah ke Abasyah, terus balik lagi hijrah yang kedua bersama Rasulullah ke Madinah. Zunnurain wal Hijratain. Nah, ketika itu Utsman bilang, "Ya Fatimah, ayahmu nangis di masjid, kami tidak bisa mendiamkan ayahmu." Sahabat-sahabat itu berusaha mendiamkan ayahmu, tapi ayahmu terus menangis. Rasulullah terus menangis. "Ya Fatimah, kiranya hanya engkau yang bisa mendiamkan ayahmu, menenangkan ayahmu, karena engkaulah putri kecintaan Rasulullah." Kata Fatimah, Sayyidah Fatimah, "Baik ya Utsman, sebentar lagi saya akan ke masjid, engkau duluan." Maka Sayyidah Utsman berangkat duluan ke masjid, balik lagi ke masjid, disusul Fatimah tak lama kemudian ke masjid. Begitu Rasulullah masuk ke dalam masjid, sahabat Nabi yang lain yang hanya duduk melihat Rasulullah nangis itu menjerit ketika Fatimah itu masuk ke dalam masjid. Mereka berteriak, "Allahu Akbar, Masya Allah." Nangis ikut sahabat itu, ngelihat sosok Fatimahnya ikut nangis. Ini wanita Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, wanita penghulu surga, pemimpinnya para wanita surga yang dibanggakan oleh Rasulullah. Ibunya dua dari pemimpin pemuda di surga, Hasan dan Husain, masuk ke dalam masjid. Putrinya Rasulullah, kebanggaan Rasulullah, masuk ke dalam masjid dalam keadaan bajunya tidak kurang dari 20 tambalan. Bajunya itu ada 20 tambalan, tidak kurang dari 20 tambalan. Maka sahabat Nabi nangis. Inikah putri Rasulullah yang dibanggakan,
Rasulullah pemimpin umat, bukan hanya raja yang hanya menguasai wilayah, presiden menguasai wilayah. Pemimpin umat ini seluruh dunia, kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah, kekasihnya Allah. Tapi putrinya pakai baju dengan tambalan tidak kurang dari 20 tambalan. Kalau jenengan ke Temboro lihat bajunya Sayyidah Fatimah, gamis yang besar, komproh seperti itu. Itu yang paling bagus kayak itu. Tambalannya tidak sampai 20. Makanya itu termasuk kategori baju yang bagus, yang paling dirawat. Sampai sekarang disimpan bajunya Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah mendiamkan Rasulullah. Ditanya, ya ayahku, kenapa engkau nangis? Diam ketika ada Fatimah datang, ditenangkan Rasulullah, baru diam. Ternyata Rasulullah itu menangis, kenapa? Karena turun ayat ini, surat Al-Maryam yang baru kita baca ini. Surat Maryam ayat 74 kalau nggak keliru. Ayat 71. Turun surat Maryam ayat 71. Ini yang membuat Rasulullah nangis. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu, artinya semuanya kita ini, dan tidak ada seorang pun, artinya semuanya kamu, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Semua di antara umat Nabi Muhammad akan datang mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ingat, hal ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nabi itu nangis, gak tega. Kenapa? Nabi ini sudah pernah Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj, Nabi itu ditampakkan bagaimana sadisnya, bagaimana ngerinya, gitulah bahasanya, bagaimana ngerinya siksaan di neraka. Ada seorang yang ngambil gunting, itu bibirnya digunting dengan tangannya sendiri, bayangkan. Kena silet aja udah kayak apa, itu bibir digunting, bibirnya digunting. Orang yang suka membicarakan aib orang lain. Masa saya waktu itu pengajian hari Rabu kemarin, pengajian itu ada jamaah nanya, Ustaz, tanya, boleh, silahkan. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ada seorang Ustadz yang lagi tren namanya UYM? Ya sudah ngerti inisialnya itu ya. Namanya UYM, tidak nama sebenarnya. Oh, jelas benar itu namanya, itu nggak ada namanya inisialnya, jelas. Yang lagi ngetren, lagi beritanya heboh begini-begini. Saya bilang, Bu, saya itu belum ketemu beliau langsung, belum tanya perkaranya apa, kejadiannya seperti apa. Tidak usah kita ngomentari orang lain kalau kita belum ketemu sama orang lain, orang yang bersangkutan. Mungkin kita dengar dari pihak-pihak lain menceritakan begini-begini, tapi dari yang bersangkutan apa kita pernah ketemu langsung dengan yang bersangkutan? Jangan mudah membicarakan orang lain sesuatu yang tidak akan membuat kita masuk surga. Coba saya tanya, dia mau ikut pengajian, kalau kita ngomongin beliau, kira-kira membuat kita masuk surga apa enggak? Membuat kita masuk surga enggak? Enggak. Yang ada mungkin nambah dosa. Pilih-pilih itu. Makanya pilih-pilih tema pembicaraan. Orang yang suka ngomongin orang lain, orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain, perhatikan, orang yang tadinya wajahnya cantik pasti jadi jelek. Kayak orang yang, ibu ketemu teman nih, teman pengajian, orangnya dulu cantik, kok sekarang jadi jelek? Jangan-jangan orang ini suka berhibah. Orang berhibah itu lama-lama mukanya jadi jelek. Bagaimana nggak jelek? Coba perhatikan orang berhibah. Ngerti wajib. Kalau ngomongin sih, matanya melotot, alisnya naik turun, mulutnya pasti ke bawah. Oh, kayak kok itu iso loh. Sing lanang mlaku ya ada sudah.
orang berghibah itu lama-lama wajahnya jadi jelek. Makanya hati-hati. Maka Rasulullah SAW itu pernah menangis karena turunnya surat Maryam ayat 73 ini, bahwa kita semua akan mendatangi neraka, melihat neraka. Rasul melihat siksaan di neraka begitu mengerikan. Gak tega kalau umatnya yang lihat. Biarlah saya saja yang lihat, pernah lihat siksaan itu, biar saya yang pernah lihat. Umatku jangan, kata Rasulullah, jangan. Makanya Nabi itu nangis, gak tega, gak bisa membayangkan umat Rasulullah dilempari batu, berenang di sungai darah. Rasul melihat tuh di sungai darah berenang. Sungai kok sungai darah, bayangkan, jijiknya bukan main. Makan minum darah, kelelep darah. Ketika setiap akan menepi di pinggir sungai, udah ditunggu malaikat, dilempari batu, kepalanya sampai pecah. Dilempari batu, kepala sampai pecah. Sampai Rasulullah bertanya, ya Jibril, itu siksaan apa lagi? Apa dosa orang itu? Itu di dunia rentenir, dia makan riba. Di dunia makan riba, seperti itu. Siksaannya ngeri. Makanya Rasul itu nggak bisa membayangkan, kok umatku mendatangi ini. Ayat ini membuat Rasul itu sampai keluar ubannya itu karena turunnya ayat ini. Walaupun kemudian di situ dikatakan, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya. Orang yang bertakwa diselamatkan. Tapi walaupun selamat, ngelihat neraka saja sudah siksaan, betul enggak? Melihat sesuatu yang menjijikkan yang mereka itu sudah siksaan sendiri. Monggo Bu. Nggih. Monggo hati-hati, fi amanillah. Melihat orang disiksa begitu aja udah ngeri gitu. Itu udah siksaan sendiri. Makanya Rasul sampai menangis. Walaupun ayat ini ditafsirkan para ulama, yang dimaksud mendatangi neraka itu satu tafsirnya ya, ketika menyeberangi jembatan Sirat itu kan ngelihat di bawah ada neraka. Itu satu pendapatnya, bahwa akan melihat ketika menyeberangi jembatan Sirat. Dua, disebut mendatangi neraka itu betul-betul datang masuk ke dalam neraka. Tetapi karena dia orang bertakwa, dia diselamatkan oleh Allah, tidak panas, tidak merasakan panasnya api neraka. Pendapat ulama kedua dalam tafsir ayat ini. Ketiga, jadi yang pertama ketika menyeberangi jembatan Sirat melihat neraka. Yang kedua, betul-betul masuk ke dalam neraka, tetapi dijaga oleh Allah dari panasnya api neraka. Pendapat ulama yang ketiga mentafsirkan ayat ini, dia hanya mendatangi di tepian neraka untuk melihat dan ditunjukkan, dulu kalau kamu tidak sedekah di situ tempatmu, dulu kalau kamu tidak sholat di situ tempatmu, dulu kalau kamu makan riba di sono tempatmu. Hanya ditunjukkan saja, tapi tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi hanya melihat saja. Itu beberapa pendapat ketika para ulama membahas tentang ayat ke-73 dari surat Maryam, yang sampai membuat Rasulullah menangis sejadi-jadinya ya, saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Rasul itu ya dakwah, dilempari batu itu berdarah nanti itu. Begitu putrinya Fatimah melihat, ya Abah, kenapa di pelipismu ada darah? Cepat-cepat Rasulullah pakai sorbannya. Kalau ini itu namanya imamah, yang di kepala itu namanya imamah. Kalau sorban itu yang diselendangkan, kadang disebut rida, sadal atau sorban. Begitu Rasulullah dikasih tahu oleh putrinya Fatimah, Abah, ada darah di keningmu, langsung pakai sorbannya diusap cepat-cepat sama Rasulullah, diusap, dibersihkan. Lalu ditanya oleh putrinya, Abah, kenapa Abah kok tergesa-gesa mengusap darah di keningmu? Kata Rasulullah, aku tidak ingin darah ini menetes ke bumi, ke tanah. Kalau bumi sampai ketetesan darahku, bumi akan murka, akan marah, dan orang-orang yang melempariku tadi pasti akan ditelan oleh bumi, akan dihukum oleh bumi. Jadi Rasul itu sayangnya sudah dilempari batu sampai berdarah,
diusap, jangan sampai darahnya jatuh kena tanah. Bayangkan ya, Rasulullah itu cintanya kepada umatnya. Dakwah itu memang dengan cinta ya, tidak dengan benci. Kalau dengan benci itu sulit memang. Dengan cinta itu lebih mudah untuk diterima ke dalam hati. Karena sebetulnya hati itulah tempatnya cinta. Benar enggak? Cinta itu tempatnya di mana? Di dalam hati, bukan di dengkul atau di mata. Tapi letaknya cinta ada dalam hati. Baik, pertama adab terhadap guru, selektif dalam memilih guru. Selektif dalam memilih guru, itu adab pertama. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa para ulama terdahulu ketika memilih guru itu selektif. Dilihat-lihat dulu, dicari-cari dulu, diperhatikan akhlaknya, adabnya bagaimana. Guru itu penting karena beliau tempat kita menimba ilmu. Kita nimba ilmunya sama beliau. Kalau menimba di sumur yang airnya keruh, maka air yang kita dapatkan juga pasti keruh. Karena itulah ketika menimba ilmu, pastikan guru kita itu orang yang betul-betul layak disebut sebagai guru, yaitu orang yang mapan ilmunya. Saya nggak masuk ini. Terjaga wibawanya, wah saya nggak berwibawa. Dikenal keistiqomahnya, belas ora istiqomah, nggak masuk. Dan bagus pengajarannya. Jadi paling tidak 4 itu. Mapan ilmunya, terjaga wibawanya. Guru kalau sering ketawa pengajian, sering apa ya, isinya gocek, itu hilang wibawanya. Bener enggak? Hilang wibawanya. Hilang. Ada ustadz yang di Yogyakarta terkenal nasional. Pokoknya sudah terkenal lah, sangat terkenal di Yogyakarta. Itu kalau pengajian digodain sama ibu-ibu malah seneng, diteplok-teploki malah seneng, malah ajak salaman di salaman. Ini ustadznya. Semoga Allah beri hidayah kepada beliau. Semoga beri hidayah. Karena itu loh kebanyakan ketawa. Dulu saya seneng kalau cari ustadz tuh seneng yang guyon, yang lucu, yang ketawa, seneng dulu. Tapi dipikir-pikir kan pengajian bukan cari ketawanya, tapi yang dicari adalah ilmunya. Kalau cari ketawa nonton stand up komedi, nonton Sri Mulat, sekarang udah nggak ada Sri Mulat. Nontonnya acaranya siapa itu? Sule sama Andre itu apa namanya itu? OVJ atau apalah itu istilahnya itu. Ya kalau mau ketawa nonton acara lawak. Pengajian itu yang dicari adalah ilmunya. Kadang kalau ceramah ketawa terus, begitu selesai pengajian ditanya, "Bu, dapat apa?" "Bu, ketawa." Ya kayak gitu, kenyataannya begitu. Maka guru itu yang terjaga wibawanya, dikenal keistiqomahannya, dan bagus pengajarannya. Saya sudah pernah cerita kemarin itu diminta untuk, bukan diminta, saya datang ke suatu pondok pesantren Muhammadiyah di sana. Kiainya nyuruh santri-santri masih kecil-kecil ngangkati genteng, semen, pasir ke lantai 2, ikut bangun. Padahal itu kerjaan tukang. Anak-anak kecil-kecil, santri-santri, yatim piatu, duafa ini suruh ngangkatin, ngusungin ke atas. Dalam hati saya, kok Pak Kiai ini tego gitu loh. Anak-anak itu biarlah belajar, ngaji, menghafal atau apalah gitu. Biarlah ini kerjaan tukang, ngangkati pasir, ngangkati itu. Saya dalam hati mikir itu, ya Allah kok gini. Nggak lama dari saya mikir gitu, tiba-tiba Kiainya bilang, "Mas Adi, ini sengaja saya minta mereka ngangkat-ngangkatin ini biar mereka punya jariah terhadap bangunan pondok ini. Karena mereka nyumbang dengan uang nggak mungkin, mereka di sini gratis. Dengan tenaganya mereka, nanti mereka akan dapatkan kabar gembira di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mereka punya amal jariah." Bagus pengajarannya emang. Kita ya sebagai orang awam nggak ngerti kadang apa yang dimaksud guru ini. Ya kan? Padahal dia punya sesuatu yang
rahasia disembunyikan yang kita nggak ngerti. Kadang guru itu begitu, menyembunyikan atau melakukan suatu perbuatan pengajaran yang kita nggak dong maksudnya apa. Tapi ya memang guru hendak memberi pengajaran kepada kita. Kita kadang nggak sabar, gampang cepat memvonis guru. Padahal guru itu kadang-kadang punya maksud, bukan kadang-kadang, namanya guru pasti maksudnya baik. Hanya kita yang nangkapnya kurang baik. Jadi yang pertama, selektif memilih guru. Dua, memandang gurunya dengan penuh pemuliaan dan penghormatan. Memandang gurunya dengan penuh pemuliaan dan penghormatan. Zaman dulu, bunda-bunda rahimakumullah, kalau namanya Pak Guru di kelas atau kiai atau ustadz di kelas, ngajar santri-santri atau murid-muridnya di kelas pakai peci. Itu kalau gurunya mau pamit, mau ke toilet ke belakang, pecinya ditaruh aja di meja, itu mereka diam semua, nggak berani bergerak. Zaman dulu, ngelihat pecinya gurunya aja ditaruh di meja, itu murid-murid satu kelas itu diam, fokus kerjakan kerjaannya, nulis itu, nggak ada yang berani macam-macam. Sekarang gurunya pamit dulu ya, naruh pecinya, goncal-goncalan, malah pecinya untuk mainan. Masya Allah. Pandanglah guru dengan pandangan pemuliaan dan penuh penghormatan. Itu bagian dari adab agar ilmu kita berkah. Rabi' bin Sulaiman, salah satu muridnya Imam Syafi'i, bahkan berkata, "Ma wallah, demi Allah, aku tidak berani minum air di dalam keadaan guruku sedang melihatku." Yaitu Imam Syafi'i melihatku, tidak berani. Segen, menghormati, memuliakan, takut. Apalagi lagi ngajar, gurunya lagi ngajar, masa dia makan, minum gitu. Kalau jenengan boleh, silakan ya. Menelan air ludahnya masing-masing. Soalnya gak ada minum. Jadi Masya Allah. Bahkan Imam Malik ketika sedang mengajar, lewat seorang anak kecil, Imam Malik berhenti ngajar. Itu ada anak kecil gitu lewat, Imam Malik berhenti ngajar. Imam Malik lalu ngasih penghormatan ke anak kecil sambil berdiri, lalu melanjutkan ngajar. Selesai ngajar ditanya sama jamaah, "Ya guru, siapa anak kecil tadi begitu istimewanya sampai engkau memberi penghormatan kepadanya? Engkau hentikan mengajarmu demi menghormati anak kecil yang lewat itu." Kata Imam Malik, "Itu anak guru saya. Saya menghormati guru saya dan seluruh keluarganya." Subhanallah ya. Guru-guru kita itu dulu, para imam itu luar biasa. Jadi memandang guru dengan pandangan pemuliaan dan penghormatan. Kalau jenengan mengundang seorang ustazah karena jenengan perempuan ya, misalnya ustazah Eni yang bisa jenengan undang atau Umi Asrofah, diundang isi pengajian, dipersilahkan masuk, duduk, jangan dibiarkan duduk sendiri, temani aja ngobrol. Jangan biarkan dia duduk sendiri, celingur kayak wong hilang. Adalah satu panitia itu menemani sampai acara menjelang akan dimulai. Ketika acara sudah siap dimulai, baru yang nemani tadi kembali ke alamnya, kembali ke tempat duduknya. Jadi itu memuliakan guru, begitu. Salah satu bentuk memuliakan guru. Baik. Nomor 3. Sebentar, ini lanjut nomor 2 sedikit, saudara, kalimatnya dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Hilyah Thalibul Ilmi. Beliau mengatakan, beradablah dengan yang terbaik pada saat kamu duduk bersama gurumu. Gunakanlah cara yang terbaik ketika bertanya dan mendengarkannya. Masih ingat ya hadis Rasulullah didatangi malaikat Jibril pakai baju putih-putih, bersih, rapi, duduk di depan Rasulullah, meletakkan lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah. Malaikat Jibril lalu bertanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, mal Islam?" Atau apa itu Islam? Lalu Rasulullah menjelaskan. Tanya lagi, "Apa itu iman?" Rasul menjelaskan. Sampai ditanya, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat terjadi? Rasul mengatakan, yang bertanya lebih tahu minas sa'il daripada yang ditanya.
Maksudnya yang Rasul tahu ini yang bertanya ini bukan orang biasa tapi malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu ngajarkan kepada kita kalau mau belajar nuntut ilmu pakai baju yang bagus, yang rapi, yang bersih, dandan yang bagus. Ya. Itu adab dari menuntut ilmu, adab ketemu guru. 3. Memahami hak-hak gurunya, senantiasa ingat akan keutamaan gurunya dan bersikap tawadhu di hadapan gurunya. Memahami hak-hak gurunya, senantiasa ingat akan keutamaan gurunya dan bersikap tawadhu di hadapan gurunya. Masih ingat ya kisah Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, Ibnu Abbas, yang menghormati Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat Nabi senior, penulis Al-Quran, ahli ilmu, ahli Quran, ulama lah Zaid ini. Ibnu Abbas ketika melihat Zaid lewat, begitu takzim, menghormati, tawadhu. Begitu sahabat Zaid mau naik untanya atau kudanya, Ibnu Abbas cepat-cepat megangin kekang tali untanya atau tali kudanya, lalu dipegangi. Sampai ditanya sama Zaid, ya Ibnu Abbas, tidak usah terlalu repot-repot kepadaku. Hada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan. Hada amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami agar kami menghormati guru-guru kami. Maka gantian, kata Zaid, ya Ibnu Abbas, mana tanganmu? Diulurkan tangannya Ibnu Abbas, dipegang sama Zaid, dicium tangannya. Gantian Ibnu Abbas nanya, ya guru, kira-kira gitu ya. Kenapa kau cium tanganku? Hadza amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ahlil bait. Inilah yang diperintahkan Nabi kepada kami agar kami mencintai ahlul bait. Ibnu Abbas itu masih keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi memahami hak-hak gurunya ya. Jangan membicarakan, termasuk memahami hak-hak guru, tidak boleh membicarakan aib atau kejelekan guru. Ya kayak sekarang kejadian ada misalnya seorang ustadz yang lagi kena isu yang kurang sedap, tidak usah terus kita menceritakan, ikut ngomong-ngomong kita, manfaatnya ki opo, manfaatnya buat kita. Tidak usah membicarakan. Kalau mau berghibah, sebaik-baiknya ghibah itu ada yang baik nggak sih? Nggak ada rasanya. Tapi sebaik-baiknya ghibah itu menghibai ibunya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita menghibai ibu sendiri, dosa kita akan diberikan kepada ibu. Coba jenengan menghibai UYM, percuma pahalanya jenengan, tahajudnya, sedekahnya, baca Qur'annya diberikan kepada UYM yang ada hubungan nasab. Tapi kalau yang diomongin kejelekannya itu ibu sendiri, nanti pahalanya jenengan diberikan kepada ibu. Tapi ya jelek loh, jangan menceritakan kejelekan ibu. Ini saya nggak nyuruh, tapi hanya mengatakan kalau kepepet gatel pengen ngomongin orang, omonginlah ibunya sendiri. Wah, ada ya orang gatel ngomongin. Ya siapa tahu. Itu sebaik-baiknya ghibah. Sejelek-jeleknya ghibah membicarakan aib guru. Kenapa? Karena dampak dari perbuatan dosa itu nggak hanya yang ngomong. Yang ngomong ini tuh yang ghibah sampai ke anak turunan. Bayangkan anak turunan ikut merasakan dampak dari perbuatan dosa orang tuanya menghibai gurunya. Jadi kalau menghibai guru jangan. Sebab begini pun, jenengan nih di antara teman-teman ini, umpamanya ada yang suka pinjam duit nggak ngembalikan, nggak, lo nggak ada sih, mungkin tempat lain. Sukanya pinjam ke si A, besok ngejapri si Bu B, dulu ada di sini sih dulu, tapi sudah out, itu sudah keluar. Dulu ada gitu, pinjam ke sini, semua dijapri semua. Jadi dia senang masuk grup itu, punya daftar target banyak. Dipinjemi 1, 50, 150, ternyata semua kena. Dikiranya cuman kita yang kena, nggak taunya Bu Desu kena loh, ini kena juga loh. Baik nasibnya podo loh ini. Lah kalau kita ngomongin orang seperti itu, begitu kita buka aibnya ke orang lain, maka yang lain akan hati-hati sama orang ini, bener gak?
Akan hati-hati, oh ini stigmanya jelek orang ini, orang hati-hati. Dia pinjam duit ke yang lain sudah tahu, nggak mau percaya. Pokoknya di kepalanya sudah ada kata-kata tidak akan percaya. Mau ngomong kembalikan seminggu lagi, ngomongin 3 hari lagi, cuman pinjam hari ini besok dibayar. Udah nggak percaya semua orang-orang karena sudah dapat omongan macam-macam. Ini orang biasa loh. Kalau seorang kiai, seorang ulama yang tidak melakukan satu dosa itu, tapi diomongin dia melakukan dosa itu, padahal dia nggak melakukan. Dia tidak melakukannya, tapi orang-orang ngomongin fitnahnya, orang ini melakukan, ulama ini melakukan itu. Maka ulama ini tidak akan lagi diundang ceramah kemana-mana. Bener nggak? Ketika dia akan menyampaikan ilmu yang begitu luar biasa ilmunya, orang udah nggak percaya. Padahal yang diomongin orang belum tentu benar. Maka menggibahi ulama itu akan menghalangi ilmu, sehingga ilmu yang harusnya bisa tersebarkan tidak bisa tersebarkan. Karena itulah dosanya besar sekali menggibahi ulama atau ustadz atau kiai gitu, ahli ilmu, karena dapat menghalangi tersebarnya ilmu. Lebih baik tabayun langsung. Ustadz, saya dengar ada berita begini, saya mohon maksudnya berita ini bagaimana Ustaz, apakah benar? Mendingan tanya langsung biar dijelaskan sama beliaunya. Oh itu benar Bun, saya lakukan itu. Oh berarti benar Ustaz, kemarin main ke Sarkem. Betul, saya main ke sana kan dalam rangka pengajian. Jadi mereka itu berencana mau tobat bikin pengajian, ya datang masuk ke sana. Oh soalnya beritanya Ustaz tuh masuk ke kamar salah soal. Nah gitu. Makanya kalau nggak nanya langsung nih, kadang beritanya nggak benar-benar kemana-mana gitu. Berkaitan dengan ini lanjut ya, pemuliaan, memandang pemuliaan. Hendaknya seorang murid tidak berjalan di depan guru kecuali diperintahkan oleh guru. Tidak berjalan di depan guru kecuali diperintahkan oleh guru. Dan hendaklah murid berdiri menyambut kedatangan guru. Ini bagian dari adab. Makanya kalau jenengan ke pondok-pondok itu, gurunya melewat, yang naik motor aja turun dari motornya, semua berdiri ketika gurunya datang. Nek guru itu nggak minta, orang berdiri nggak minta, tapi kita sebagai murid adabnya seperti itu. Kalau ada guru yang marah karena jamaahnya nggak berdiri, muridnya nggak berdiri, itu gurunya berarti rodok mbleguduk monyor rodok. Serta tidak duduk sebelum gurunya duduk. Jadi jangan duduk sebelum gurunya duduk. Jadi gurunya datang, Habib Saidi datang umpamanya, jenengan berdiri menyambut beliau, nunggu beliau duduk. Kalau beliau belum duduk jangan duduk. Setelah beliau duduk baru jenengan duduk. Dan nggak boleh berdiri jenengan tadi sebelum beliau berdiri atau beliau mempersilahkan. Baik, silakan ibu-ibu, kalau yang ingin punya urusan dipersilahkan menyelesaikan urusannya. Tadi izinkan boleh, tapi kalau belum jangan berdiri sebelum diizinkan atau sebelum gurunya berdiri. Itu adab. Kecuali izin, kayak tadi Bu Hartini izin, Ustadz izin, nah, boleh, izin itu boleh. Izin kan dia mau berdiri mau pergi toh, izin. Dan memang adabnya begitu. Jangan sampai meninggalkan majelis tidak izin, menyelonong pergi. Itu seperti orang yang mundur dari medan perang. Orang lain berjuang, Nabi, para sahabat mengorbankan jiwanya, hartanya, nyawanya dipertaruhkan, dia malah ngeloyor balik. Nah dosanya orang yang keluar dari majelis itu seperti orang yang keluar dari medan perang. Kecuali izin. Cukup izin tuh angkat tangan, Ustadz izin, cukup, gak usah didetilkan. Ustadz udah kebelet bukaan 9, gak usah nyebut begitu. Ustadz ini rasanya mau keguguran, mau ke toilet, gak usah ya. Bagi yang sesama jenis ya, seorang murid hendaknya menyalami dan menyambut gurunya. Menyalami ini bagi yang sesama jenis ya, menyalami dengan mencium tangan guru secara benar, mencium tangan guru atau keningnya ya.
Yang dicium itu keningnya atau tangannya. Mencium itu dengan apa namanya? Hidung, bukan dengan mulut, bukan dengan apa ini? Kening atau bukan dengan pipi. Mencium itu ditempelkan di hidung begini atau dengan dikecup dengan mulutnya. Begitu, di antara hidung dan mulut dikecup begitu. Itu namanya mencium tangan atau mengecup kening. Jadi kalau enggak nyium tangan ya kecup kening. Itu bagian dari penghormatan kepada guru. Tapi kadang ada guru yang enggak mau. Mencium enggak mau. Ya itu bentuk dia untuk menjaga hati supaya tidak sombong. Tapi ada guru yang dicium tangannya tuh dikasihkan aja. Kenapa? Karena dia tahu orang ini sejatinya yang dihormati itu bukan fisik saya, gitu loh. Bukan fisiknya guru, tapi yang dia hormati itu sebetulnya ada rohnya guru, mungkin ketakwaannya guru, keistiqomahannya guru, bisa jadi ilmunya guru. Sehingga yang dia cium hanya jasad yang nanti akan busuk. Dia hanya bisa mencium jasad, tapi tidak bisa mencium rohnya guru. Makanya kadang ada guru yang dicium biarin aja nggak apa. Yang dicium cuma jasad. Jasad ini nggak ada apa-apanya dalam pandangan Allah. Karena yang dinilai Allah itu bukan jasadnya, tapi kolbinya, hatinya yang dipandang, bukan jasadnya. Jadi seperti itu ya, benar-benar bagian dari adab terhadap guru. Ini masih banyak, tapi karena sudah 9:30, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah, melanjut tentang adab terhadap guru. Ini ada poinnya itu masih total tadi baru berapa poin tadi? 3 ya? Baru 3 toh? Total itu ada 15. Jadi itu baru masih kurang 12 poin lagi. Harap sabar, karena salah satu berkahnya ilmu itu harus sabar. Ingat kemarin ya, Imam Asy-Sya'bi dari mana dapat ilmu? Sabar, seperti sabarnya keledai, bersegera hadir di majelis ilmu sebagaimana elang menyambar mangsanya. Sabar berkeliling ke negeri-negeri ya. Baik, seperti itu bunda-bunda rahimakumullah yang kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga berkah semua. Yang sedang sempit dilapangkan Allah. Mudah-mudahan yang sedang ada musibah diangkat musibahnya oleh Allah. Mudah-mudahan ilmunya berkah, bisa diamalkan. Mudah-mudahan ilmunya menambah ketaatan kepada Allah, ketakwaan di sisi Allah. Mudah-mudahan ilmunya mengangkat derajatnya di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua hati yang bersih, hati yang bening, hati yang jernih, hati yang lembut, hati yang disinari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir rumah tangganya diberkahi Allah, anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah, yang menyenangkan kedua mata orang tuanya. Mudah-mudahan anaknya menjadi jalan surga bagi orang tuanya. Yang sedang sakit atau keluarganya sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Sakitnya mengangkat derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya, diringankan segala penderitaannya, diganti dengan yang jauh lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan guru-guru kita diberkahi oleh Allah, dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan guru-guru kita diistiqomahkan hingga akhir hayatnya husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Thumma ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah
minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kembali semua selamatnya sampai di tempatnya masing-masing ya. Silakan lanjutkan aktivitas masing-masing. Bila taufiq wal hidayah, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Assalamualaikum